wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Umatul Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat nikmat-nikmatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Allah juga menyuruh Bani Israel agar mengingat nikmatnya. Allah berfirman, ya Bani Israel, wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Karena sesungguhnya ya umatul Islam, mengingat nikmat Allah adalah pintu syukur. Ketika kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat harta, demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya, maka pada waktu itu hati kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itulah yang akhwal Islam adalah merupakan manzilah azimah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya ia adalah hamba yang pandai bersyukur. Maka dari itu ya akhwal Islam, berusahalah kita mengingat nikmat-nikmat Allah walaupun kita sedang diberikan oleh Allah kesusahan. Agar kita ya akhwal Islam senantiasa sabar dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ketika ditimpa sakit selama 16 tahun lamanya, beliau bersabar dan beliau berkata, sebelum aku sakit, Allah telah berikan kepadaku banyak kenikmatan. Maka ketika Allah berikan aku cobaan, mengapa aku tidak bersabar atas nikmat yang Allah berikan kepadaku? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebaliknya, lupa akan kenikmatan Allah kepada kita menyebabkan kita kufur kepada Allah. Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya kanud. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-kanud huwa alladhi ya'uddul masaib wa yansal ni'am. Kanud adalah orang yang menghitung-hitung musibah yang menimpa dirinya dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Akibat kita melupakan nikmat Allah dan lebih mengingat tentang musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Semakin kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hati kita pun ada kesenjangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara kita ada yang tidak ridho dengan
berbagai macam musibah tersebut akibat daripada kita lupa akan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Umat al-Islam. Maka dari itulah ya akhal Islam, pandailah kita menjadi orang-orang yang mengingat nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan, nikmat dijadikan ia diberikan kekuatan untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi maksiat-maksiatnya. Ketika kita ya akhal Islam bisa melaksanakan solat dan hati kita diberikan oleh Allah kekhusyuan, itu hakikatnya nikmat yang besar yang harus kita syukuri dan kita pertahankan, saudaraku seiman. Namun banyak di antara kita memandang nikmat itu hanya sebatas nikmat dunia. Ketika diberikan uang, diberikan harta, diberikan rumah, diberikan kendaraan dan yang lainnya. Sedangkan nikmat iman seakan-akan dianggap itu bukan sebuah kenikmatan. Padahal wallah, nikmat iman itu jauh lebih besar daripada nikmat dunia, saudaraku seiman. Lihatlah para nabi bagaimana kehidupannya. Kehidupan para nabi senantiasa dipenuhi dengan ujian, diterpa dengan cobaan. Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Akan tetapi Allah berikan kepada para nabi nikmat yang besar, yaitu kesabaran, keridhaan, istiqamah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah pemberian yang paling baik dan yang paling luas daripada kesabaran. Itulah nikmat yang besar ketika kita sabar menghadapi berbagai macam ujian. Ketika kita sabar untuk senantiasa menaati Allah, menjauhi kemaksiatan. Fa wallahi ya akhal Islam, itu pemberian yang sangat luas dan yang sangat baik yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ummatal Islam, agar kita menjadi hamba yang senantiasa mengingat kenikmatan, maka selalulah kita ingat akan kematian. Karena sesungguhnya kematian itu adalah penghancur semua kelezatan. Saat kita ingat mati, kita ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka saat itu ya akhwat Islam, ketika kita ingat kematian, ketika kita ingat kehidupan akhirat, dan bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya akhwat Islam, selalulah melihat kepada orang yang susah hidupnya dari kita, agar kita ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Undur ila man huwa dunakum." Lihatlah kepada orang yang lebih susah hidupnya dari kalian, dan jangan melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya dari kalian. Li'alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kita senantiasa melihat kepada yang lebih tinggi, yang lebih senang, hati kita tidak akan bersyukur ya akhwat Islam. Bahkan hati kita akan menjadi hamba yang tidak pernah mau menaati Allah, atau bahkan malas-malasan menaati Allah hanya karena ternyata Allah tidak memberikan kepada kita kenikmatan seperti si fulan. Akhirnya kita protes kepada Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Jadilah hamba-hamba yang kufur kepada Allah. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك باليهود الظالمين وأعوانهم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم أعنهم على التقوى اللهم اهد قلوبهم وأصلح هذا الشعب والبلد آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين